Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun guys, pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami trio pengangguran profesional yang saat ini terboga gawe jadi podcast yang akan mencoba untuk podcast kita akan berbincang-bincang seputar kependidikan bersama oknum-oknum yang saat ini jadi buronan ibu negara. Di sebelah kanan saya ada sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Yang Pak siapa Pak? Bapak siapa, kenalan dulu atau ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Uje. Nama lengkap Pak Uje Pak Uji. Pekerjaan apa? Pekerjaan kuliner kaki lima. Ya spesifiknya Di Surabi. Oh Surabi teh Surabi haneut sejenis eta lah. Nah ini dia sosok Pak Uji yang kalau dilihat-lihat mirip artis Amin. Rano Karno gitu. Jauh Rano Karno mah eta aktor iya teh persilat ya pandang Adven bangun aja. Adven tuh Adven bangun dia mah. Herman ngantuk Adven bangun. Dan di sebelah kiri saya ada sosok yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak, nama lengkapnya Pandang Sembada. Nah, tapi sering dipanggil Pak Edo. Selamat Sore. siang. Selamat siang ya teman-teman. Nama saya seperti yang tadi host sampaikan, sebetulnya nama di ijazah dan Sembada, tapi karena bergerak di bidang pergerakan gitu ya, jadi harus ada nama samaran, harus ada nama komersil, dipanggil Kang Edo gitu ya teman-teman. Saya sehari-hari bekerja jadi tukang cukur. Jadi kalau nanti ada pertanyaan host yang tentang pendidikan kurang nyambung, wajarlah saya sebagai tukang cukur dan Pak Uje Tukang Surabi. ya. Nah, pemirsa pemirtum sekalian dimanapun Anda berada, kali ini akan membahas tentang tema pendidikan. Tapi podcast kali ini agak unik karena sosok yang kedua ini tadi Bukan praktisi pendidikan ya? bukan praktisi pendidikan, tapi seorang yang sedang melanjutkan pendidikan. Dan kebetulan walaupun sosoknya adalah tukang surabi dan tukang pangkas, saya tukang teuing. Tapi beliau peduli atau menyadari bahwa pendidikan itu penting, walaupun ya jarang asuh sering bolos. Ya karena beliau ini mengambil kelas karyawan kuliah, karena sebagaimana kita ketahui kuliah kelas karyawan itu lumayan berat ya. Betul. Berat, di samping harus membagi waktu dengan pekerjaan, dengan keluarga, juga dengan kuliah. Jadi apalagi ini berbagi dengan dapur. Berbagi dengan dapur, apalagi sisa tenaga gitu. Datang ke kampus teh lain ceria akan nundutan dan pindah sare gitu ya, sare. Ya gitu. Ini sosok kedua narasumber saya ini cukup unik dan kita akan kupas. Yang pertama mungkin saya akan ke Pak Uje. Tadi kan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah calon guru. Jadi Pak Uje cagur. Uje cagur. Beda kalau ini manajemen pendidikan. Jadi Pak Edo manajer. calon manajer. Nah, Kang Uje, saya panggil Kang Uje ya. Kang Uje, ya apa sih yang menjadi dasar atau alasan pertama, ya kan dari segi umur mah sekolah gitunya. Jangan dibilang sekolah. Sudah tidak muda lagi, sudah tidak ABG lagi lah gitu untuk kembali ke kampus untuk belajar, untuk melanjutkan pelajaran atau pendidikan di bangku kuliah. Itu apa yang menjadi dasar pemikiran kok tiba-tiba mau kuliah, sedangkan ya sudah lewat berapa tahun dari jenjang SMA? Betul. Apa kira-kira alasan dan tujuannya Pak Uje? Oke, terima kasih Bapak host.
atas pertanyaannya. Ini jadi curhat ini nih. Jadi titik awal pemberangkatan kenapa harus kuliah lagi gitu. Karena kita ini, saya dengan Kang Edo kan orang-orang lapangan, orang-orang praktisi yang kalau istilah Yamaha itu semakin di depan gitu ta. Tapi ketika seiringnya waktu kita berada di paling depan gitu, orang-orang yang tertinggal secara publik gitu ya, popularitas gitu ya, mungkin kalau dibilang nyinyir gitu ya, dibilang nyinyir gitu. Saha sih pendidikan naon, nah berdasarkan dari situ makanya itu menjadi sebuah motivasi. Kita memang tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Lebih baik tadi sudah tidak muda lagi masih menuntut ilmu gitu daripada sudah stuck sampai situ gitu. Jadi intinya ini menjadi sebuah motivasi karena kita orang lapangan sebagai aktivis sosial menjadi sebuah keperluan gitu untuk mempunyai istilahnya gelar untuk di lapangan, untuk menunjang intinya mah. Jadi cita-citanya juga untuk menunjang, untuk kemudian mengejar gelar. Itu salah satunya. Salah satunya. Oke. Ngomong-ngomong, Bapak tadi kerja di bidang kuliner, kalau dalam bahasa Sundanya tukang surabi. Tapi apakah sejak kecil bercita-cita jadi tukang surabi gitu, Pak? Sejak kecil bercita-cita jadi tukang surabi gitu, Pak? Wih, Masya Allah, ini tidak terkonsep dalam kehidupan gitu ya. Ini banting setir sebetulnya. Baik takdir lah intinya. Emang gitu. asalnya dulu profesinya apa, Pak? Dulu saya karyawan, Pak. Dulu saya karyawan di salah satu department store. Saya mulai bekerja itu di 2004 dan kemarin baru lulus itu 2019. Lulus jadi karyawan. Pindah sekarang jadi tukang surabi. Jadi CEO. Jadi CEO yang menyamar. Itu tadi pertanyaan keplesetan. Tapi sebetulnya dari kecil pernah kebayang punya cita-cita sebetulnya pengen jadi apa sih? Dulu itu sempat pengen jadi ABRI dulu mah, bukan TNI ya, dulu masih zaman ABRI gitu dulu gitu ya. Kawakan. Alhamdulillah dulu teh sama orang tua teh dijejehkeun atau naon bahasa Indonesia dijejehkeun teh atuh. Dimotivasi, dimotivasi gitu ya, difasilitasi sama orang tua. Alhamdulillah ternyata takdir berbicara lain. Ketika sudah melakukan pendaftaran ya takdir ini membalik lagi ke takdir gitu ya. Jadilah ya seperti ini gitu. Tapi apapun yang sekarang disyukuri. Alhamdulillah, ini luar biasa. Luar biasa. Nah, itu sepintas dari Pak Uje, Kang Uje yang punya profil sebagai CEO kuliner Surabi. Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian yang ada di sekitaran Rancaikek di Kencana, jangan lupa kalau mampir ke jalan itu ke jalan apa? Teratai Raya. Jalan Teratai Raya. Nah, di sebelah kiri atau kanan nanti ada kedainya Kang Uje Surabi Bundaran, cabang Bundaran ya. Gitu. Apalagi di bundarannya orang tuanya yang juga sama pengusaha kuliner juga, ini cabangnya gitu ya. Nah, pemirsa sekalian, sekarang saya beralih ke sebelah kiri saya dengan Pak Edo atau Kang Edo yang diketahui tadi profilnya adalah pengusaha pangkas CEO, pangkas barbershop lah kalau dalam bahasa kerennya. Dan sudah bisa ditebak kan kalau barbershop itu asalnya dari mana? Dari Garut, betul? Asgar, asli Garut. Dan kalau lihat jenggotnya jangan salah. Antara domba. Saya nggak bilang apa itu. Nah, gitu. Nah, sama pertanyaannya pada dasarnya kayak itu umur ya sudah balita gitu ya. Jelita gitu ya. Jelang 50 tahun tiba-tiba bukan tiba-tiba pasti ada kodarullah ya, pasti ada skema dari Allah yang mengatur bahwa Kang Edo harus bisa melanjutkan pendidikan menempuh S1 sekarang di sekolah tarbiyah. Bedanya kalau ini cagur, ini calon manajer. Karena di prodi manajemen pendidikan Islam, dan kebetulan sekarang juga
multi talent gitu, multi talentan sekali bapak yang satu ini. Selain barbershop juga cukup, dia juga sekarang manajer mengelola lembaga pendidikan non formal kesetaraan, yaitu diantaranya PKBM, paket A, paket B, paket C. Nah, otomatis mungkin linear juga dengan milenial. Nah, ngomong-ngomong Pak Edo, ya ekspektasinya apakah memang niatnya kuliah itu jadi manajer nantinya gitu, dan kebetulan sekarang sedang menangani juga mengurus yayasan lembaga pendidikan non formal. Dulu ekspektasi kuliah itu sebetulnya apakah sama dengan Pak Uji, mengejar gelar juga kah, atau memang mengejar ilmu dan pengalaman dan relasi dan lain-lain? Silakan Kang Edo. Ya, baik, terima kasih Kang Host ya. Kang Host. Pertanyaan yang cukup menarik untuk dijawab, karena akan jadi curhatan sama seperti halnya Pak Unje ya. Sebetulnya dari awal cita-cita saya itu cuma satu gitu ya, cita-cita yang sangat sederhana, ingin masuk surga sebenarnya cita-cita dulu. Cita-cita aku ya sama. Iya. Nah, kenyataan di lapangan saya itu karena ya tadi disampaikan bahwa kebanyakan tukang cukur ya identik dari Garut gitu. Ini sebetulnya profesi turunan dari kakek, paman gitu ya, saudara-saudara semua itu ya, kakak itu semua menekuni profesi ini. Nah, berangkatnya kenapa jadi bukan terjerumus sebetulnya gitu ya masuk ke dunia pendidikan, ya alhamdulillah saya juga ingin mengejar dunia pendidikan ini menjadi satu alasan atau satu hal yang bisa justru mengangkat profesi tukang cukur ini, karena selama ini di masyarakat ya tukang cukur itulah namanya tukang cukur gitu, meskipun sekarang sudah agak mulai ada peningkatan dengan lebih istilah yang lebih keren gitu, dengan barber gitu ya, barberman gitu. Tapi pada dasarnya intinya waktu zaman saya dulu gitu merintis waktu awal, memang profesi tukang cukur itu ya jadi profesi kedua lah gitu ya, profesi yang saya tawarkan ke teman-teman juga pada nggak mau gitu. Nah, saya lihat di rata-rata di pendidikan mereka ya kebanyakan teman-teman jadi tukang cukur itu kan sebetulnya nggak perlu pakai ijazah S1, S2 atau segala macam, cukup hanya bisa menggunting rambut ya udah beres gitu. Tapi ternyata begitu kita mulai diawali dengan waktu itu kita bikin komunitas lah untuk kegiatan sosial, saya baru ngeh bahwa ternyata profesi ini bisa diangkat derajatnya melalui jalur pendidikan waktu itu sebetulnya. Nah, saya alhamdulillah ada teman-teman yang mensupport hal itu. Nah, kemudian kita mencobalah membuat lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan minat-minat teman-teman yang ingin ikut di pelatihan waktu itu. Kita bikin LPK waktu itu. Nah, kemudian berangkat kembali kita melihat bahwa lulusan-lulusan di profesi ini masih kebanyakan di tingkat paling tinggi itu di SMP. Nah, termasuk saya sendiri sebetulnya waktu itu. Jadi kita nggak terlalu memikirkan tekudu boga gelar ini tidak saja di lah. Nah, waktu itu saya berpikir kalau mereka dibekali dengan pendidikan, kalau ijazah mah saya pikir itu mau bonus aja gitu. Tapi kalau dengan pendidikan mereka bisa mengembangkan usahanya secara profesional waktu itu. Nah, akhirnya kita buat PKBM. Alhamdulillah berjalan, dan beberapa tukang cukur juga banyak yang ikut juga masuk gitu. Dan alhamdulillah karena akhirnya saya kan bukan basic di pendidikan gitu, basic saya kan tukang cukur gitu ya. Akhirnya dituntut di lembaga harus melanjutkan kuliah. Waktu itu saya lulusan paket C pertama dari PKBM yang kita dirikan gitu ya, lanjut dari ketua yayasan meminta saya untuk melanjutkan ke jenjang S1 agar bisa mengelola lembaga ini dengan profesional gitu. Nah, jadi sebetulnya ketarik dari sana sebetulnya saya, kenapa kalau tadi pertanyaan dari host kenapa harus kuliah lagi di usia yang sudah renta ini gitu. Nah, jadi itu tadi, dan yang terpenting bagi saya punya anak-anak
Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi Motivasi. buat mereka bahwa ketika melihat bapaknya yang hanya tukang cukur, terus usianya sudah tidak muda lagi sebetulnya, tapi masih mau mencari ilmu gitu. Dan ini jadi motivasi untuk terutama anak-anak saya gitu ya, supaya dia bisa melihat, oh benar, menuntut ilmu mah ya kewajiban sampai akhir hayat lah. Jadi itulah itu. Jadi Kang Hos sebetulnya ya. Kang Edo ini cenderung ada ekspektasi atau motivasi menjadi role model gitu ya. Jadi role model role artinya menggelinding, model artinya gaya. Jadi gaya menggelinding ya. Belutukan gitu. Belutukan. Jadi role model ya, kalau ininya mah, kalau bahasa halusnya mah mungkin jadi teladan juga buat, terutama pertama pastinya buat keluarga, sehingga keluarga juga anak-anak juga termotivasi tuh bapak aing oge, bapak aing mah ada M-nya, bapak urang oge gitu, sakitu nulis komentar serius kuliah menuntut ilmu kembali, kena namanya yang muda gitu kan, jadi termotivasi. Terus juga di kalangan komunitas tukang cukur juga jadi role model bahwa tukang cukur juga bisa dilaporkan kalau punya basic pendidikan, punya bekal pendidikan dan gelar juga, insya Allah mudah-mudahan juga jadi contoh buat yang lain, termotivasi juga gitu. Tapi ini yang menariknya, memang identiknya dari Garut banyak tukang cukur Pak gitu, yang genealoginya memang apakah seperti gitu, apakah kenapa memilih menjadi tukang cukur, apakah memang ya kelihatannya profesi tukang cukur ini ya, yang saya perhatikan ya Kang Uji, ini mah namanya cologok lah. So, siapa yang berani megang kepalanya pejabat? Ya oke, tukang cukur mah eta pejabat dikit-dikit digilak-gilak dan tengamak dari cicing gitu. Nah, kenapa memilih jalur dari sekian banyak profesi jadi pemangkas lah tukang cukur gitu pandang? Apakah tidak ada yang lain lagi? Ini kalau saya kupas tentang sejarah cukur, kenapa berasal dari Garut ya, atau yang lebih spesifiknya ke daerah Banyuresmi, ini akan panjang sekali gitu ya. Ini harus ada bahasan yang khusus karena ini juga kita sedang membuat buku sebetulnya. Sedang membuat buku tentang sejarah perkembangan tukang cukur di Nusantara gitu ya. Nah ini akan nanti bisa ada jadwal khusus untuk membahas ini. Bersiap. Tapi yang paling mungkin bisa dilihat dari kenapa sih kebanyakan tukang cukur dari Garut, awalnya memang ada beberapa kelompok masyarakat dari Garut yang karena waktu itu daerahnya ada konflik lah, akhirnya hijrah ke kota-kota besar, dan di sana mereka menjadi profesi tukang cukur untuk bertahan hidupnya, dan akhirnya setelah berkembang mereka kebiasaannya membawa saudaranya ketika pulang dari kampung, dibawalah ke kota-kota, dan di sana berkembang terus sampai ya terasalah sampai sekarang kebanyakan tukang cukur itu Asgarian gitu ya, dari Asgar. Itu mungkin sekilas kenapa sih kebanyakan orang Garut gitu di sana, yang tentu ini teh jadi satu satu ciri khas. Seperti halnya tuh ketika dari Tasik tukang kredit gitu ya, dari Padang makan Padang gitu, dan Garut identiknya memang dengan cukur gitu ya, dengan pangkas rambut.